rencana-Mu Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang angin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tadi malam ada hujan sedikit ya. Saya nggak tahu di sini ada hujan nggak. Tapi di daerah saya ada hujan. Ya, hujan berkat. Pagi ini kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau, atas kasih karunia Engkau kepada kami. Kau memberi kami kesehatan yang baik Tuhan, sehingga kami bisa hadir pada pagi hari ini di taman ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami yang hadir, walaupun teman-teman kami yang belum bisa hadir. Pimpin kesehatan mereka masing-masing, sertai mereka, jaga mereka dari COVID ini Bapa, supaya mereka tetap sehat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai kebaktian ini. Amin. Silakan Ibu. Shalom everyone. Puji Tuhan kita bisa ada di luar saat ini. Kita akan memulai kebaktian dengan menyanyi lagu Kau yang terindah. Karena dalam hidup ini hanya Tuhan saja yang terindah. Amin. Mari kita menyanyi lagu itu sama-sama.
segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Kita terus memuji Tuhan dengan lagu Tiada Terukur Besar Kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan sukacita. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan,
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sesudah itu kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita, amin. The world behind me, no turning back.
firman Tuhan. Terima kasih Ibu Lydia. Selamat pagi everyone. Semua kedinginan apa kepanasan? Nggak kedengeran suaranya dari tadi. Ada amin pagi ini? Saudara bersukacita apa bersedih hati hari ini? Ayo dong. Kira-kira Tuhan Yesus hadir tidak di sini? Tuhan Yesus itu dia segala cuaca ya. Tidak waktu panas, dingin, ya kita juga harus imannya jangan tergantung keadaan cuaca ya. Kadang-kadang kita nih suka iman kita tuh tergantung keadaan cuaca. Kalau cuacanya baik, imannya baik, betul? Betul? Kalau cuacanya buruk, imannya bagaimana? Haleluya, terima kasih. Ya, saya akan coba dengan cepat share firman Tuhan hari ini. Dan karena kita di keadaan di luar, di park, I enjoy park. Saya belum pernah jalan segitu jauh pagi ini, keliling, ngurus ini, muter-muter. Sampai sini udah keringetan gitu. Tapi keringet sehat, amin. Istri saya bilang kayaknya kita perlu jalan-jalan begini. Tapi tidak apa-apa, kita tetap sehat ya. Khususnya kalau sudah ada umur seperti ini, kita harus sering exercise. Baik, saya akan share firman Tuhan dengan cepat, kira-kira secepatnya, supaya kita tidak usah lama-lama di park. Amin. Tahukah saudara bahwa di dunia ini banyak orang kaya? Tahu? Boleh saya katakan banyak billionaires, betul? Di Amerika juga ini ada banyak billionaires. Bukannya saya mau bicara politik, tapi salah satu billionaires yang kita lihat di Amerika yaitu keluarga Trump. Kita tahu dia seorang billionaire, tidak ada hubungan dengan politik, oke? Jangan bilang Faritia udah mau ngomong pemilihan umum ini, bukan. Hanya ilustrasi gitu ya. Jadi kekayaan ini saya perhatikan sebelum dia jadi presiden itu luar biasa dia kekayaannya. Seorang billionaire. Kita lihat dia punya usaha itu seluruh dunia. Kalau asetnya kita dikumpulkan itu bisa trillions dollar. Dolar ya, bukan rupiah. Dia begitu kaya orang ini. Dan dia juga mempunyai keluarga, betul? Betul? Dia mempunyai keluarga. Dan ada cucunya juga, kita lihat ada beberapa cucu dari anak-anaknya. Dia kadang-kadang sering jalan-jalan dengan cucunya. Dan saya mau bertanya, karena keluarga ini begitu kaya, perlu tidak pagi ini kita berdoa bersama-sama, kita katakan, Tuhan, tolong dong berkati keluarga Trump, supaya anak-anaknya bisa beli mobil. Kira-kira kita perlu berdoa itu pagi ini? Atau tidak kita perlu berdoa, Tuhan tolong keluarga Trump, anak-anaknya, cucunya supaya mereka bisa beli rumah. Perlu tidak? Atau kita berdoa Tuhan supaya anak-anaknya keluarga Trump ini diberkati dengan secara finansial. Supaya cukup. Kira-kira kita perlu berdoa seperti itu tidak? Siapa katakan perlu? Siapa katakan tidak? Saya lihat tangannya dong, ayo. Kenapa kita tidak perlu mendoakan seperti itu? Karena ayahnya sangat kaya, ya tidak? Ayahnya sangat kaya, jadi otomatis kita tidak perlu mendoakan anak-anaknya supaya mereka diberkati dengan kekayaan atau apapun juga. Nah, saya tanya lagi, boleh tidak? Perlukah kita undang seorang hamba Tuhan untuk mengunjungi keluarga Trump supaya dihotbahkan tentang prosperity? Perlu tidak? Maksud saya material prosperity, bukan rohani ya. Perlu tidak?
Kalau rohani perlu ya doakannya. Tapi kalau prosperity materi apa, kita tidak usah undang hamba Tuhan untuk dihotbahkan soal ekonomi kepada mereka. Karena apa? Mereka keluarga kaya. Anak-anaknya juga kaya. Tapi saya mau katakan pagi ini, sekaya-kayanya mereka, masih ada yang lebih kaya lagi. Amin? Percaya tidak? Masih ada yang lebih kaya dari keluarga ini. Contohnya, nanti kita akan lihat ya. Ada contoh, saya akan kasih contoh di Alkitab, siapa yang lebih kaya lagi dari keluarga ini. Amin? Nah, saya kasih tahu prinsipnya pada pagi ini, kita berdoa tentang berkat. Apa bedanya berkat dan upah? Seperti saya katakan tadi, kita tidak perlu berdoa untuk keluarga ini diberkati secara materi. Karena mereka sudah kaya betul. Kita tidak perlu mengutus hamba Tuhan untuk juga mengkhotbahkan mereka tentang ekonomi, prosperity. Karena mereka sudah kaya, tapi ada orang yang lebih kaya lagi. Amin. Dan kita akan pelajari firman ini supaya kita juga tidak usah banyak khawatir tentang ekonomi dan kekayaan. Karena kita akan pelajari pagi ini siapa yang sanggup menolong kita. Ada amin? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang hadir pagi ini, berkati juga hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Jadi, judul, title dari firman yang saya akan share, yaitu apa perbedaan antara berkat dan upah. Nah, kita anak-anak Tuhan sering salah mengerti. Nah, saya baru kasih contoh, bahwa ada satu keluarga yang bilioner, dan mereka tidak akan ketakutan secara ekonomi. Tidak perlu kita doakan dan sebagainya. Saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur. Kitab Mazmur, pasal 24, ayatnya yang ke-1, bunyinya seperti ini. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sekali lagi saya akan baca ayat ini. Firman Tuhan katakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai apa? Yang punya apa? Bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Saudaraku, Raja Daud mengatakan, Tuhan, Dia yang memiliki bumi dengan segala isinya. Kalau Tuhan memiliki bumi dengan segala isinya, kira-kira Dia kaya tidak? Dia kaya tidak? Saya mau saudara respon ya, supaya kita ngerti ya. Jangan khawatir tentang keadaan ini ya. Kalau Tuhan memiliki bumi, sudah barang tentu Dia sangat kaya, betul? Nah, yang kita perlukan, bagaimana kita caranya untuk supaya menjadi anak Allah, betul? Tadi kita sudah settle, kalau kita menjadi anaknya dari keluarga yang bilioner, kita aman. Betul? Secara ekonomi kita aman, secara apapun berkat-berkat kita aman, karena keluarga ini ayahnya sangat kaya. Nah, ternyata firman Tuhan katakan, Tuhan yang memiliki bumi dengan segala isinya. Jadi kalau saudara jadi anak Tuhan, kira-kira bagaimana? Halo? Kalau kita jadi anak Tuhan, kira-kira bagaimana? Kaya tidak? Saya mau saudara respon, karena ini kita dingin, saya juga dingin, tapi kita respon ya. Nah, saya kasih tahu, Bapak Ibu. Saya pelajari ini sudah lama, semenjak saya jadi Kristen. Saya sudah pelajari ini, rahasia firman Tuhan. Nah, sekaya-kayanya keluarga ini, taruhlah kita kumpulkan bilioner seluruh dunia. Seluruh dunia, para bilioner kita kumpulkan. Mereka bisa beli bulan tidak? Bisa beli bulan tidak? Bisa beli bumi tidak? Tidak. Tapi Tuhan yang memiliki bumi dengan segala isinya. Kaya tidak? Mau tidak jadi anak Tuhan? Nah kan sekarang mau kan? Caranya bagaimana jadi anak Tuhan? Caranya bagaimana? Saya akan bacakan ayatnya ya, boleh? Yohanes 1
ayat 12 dan 13 katakan seperti ini. Tetapi semua orang, katakan semua orang. Tetapi semua orang, berarti semua orang yang ada di dunia ini ya. Ini maaf, saya harus fight angin ini ya, jadi hati-hati aja nih, takut terbang nih. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu Tuhan Yesus, oke, diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang, termasuk kita tidak, yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi ya. Saya terima Tuhan Yesus secara pribadi 48 tahun yang lalu. Saya terima secara pribadi, bukan secara keluarga. Jadi dikasih kuasa kita menjadi anak-anak Allah. Tadi kita sudah settle. Allah kita kaya tidak? Kaya tidak? Ayo, Bapak Ibu, kaya tidak? Kalau kita jadi anak Allah, Tuhan yang memiliki bumi dan isi kaya, perlu tidak saya doakan supaya Anda diberkati? Ekonomi. Bingung kan? Perlu tidak? Perlu tidak saya pagi ini berdoa, Tuhan berkatilah anak-anak Allah dengan kecukupan? Perlu tidak? Saya ingin memberikan firman, membedakan berkat dan upah. Kalau Tuhan kita, Allah kita, orang Jakarta bilang, babe kita, kaya, anak-anaknya kecepretan tidak? Kecepretan dong. Kayak saya bilang tadi, kita tidak usah doakan anak-anak ke bilioner ini. Betul? Secara ekonomi. Mereka kaya. Tapi lebih kaya siapa? There you go. Nah, bagaimana menjadi anak Allah? Dikatakan firman Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang diperanakan bukan karena darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kalau saudara dan saya menjadi anak Allah, bukan karena kita ke gereja, bukan karena bapak kita orang Kristen, bukan karena kita sudah berdoa banyak. Kalau saudara dan saya mau menjadi anak-anak Allah, syaratnya kita harus buka hati menerima Tuhan Yesus sebagai apa? Tuhan kita. Baru kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada amin? Ada amin? Beri pujian dong buat Tuhan Yesus. Kalian orang kaya. Tepuk tangan silakan, nggak apa-apa gitu. Jadi semangat dong, udah dingin soalnya saya harus bergerak nih. Oke, Yakobus pasal 2 ayat 5 katakan seperti ini. Yakobus ya. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam apa? Iman dan menjadi apa? Menjadi apa? Ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, saya sudah katakan tadi, bukan kan kita mempunyai Allah, Bapa di surga yang sangat kaya, sekarang siapa yang jadi ahli warisnya? Anak-anaknya, betul? Kita ini, saudara, anak Tuhan, kita mewarisi kekayaan babe kita. Nggak nangkep ya? Nangkep nggak? Kalau saudara dan saya anak-anak Allah, kita mewarisi kekayaan Allah, kekurangan tidak? Tapi saya masih lihat kita kadang-kadang masih bingung, Tuhan doakan berkati saya Tuhan, saya perlu Tuhan berkat. Semuanya kita minta berkat dari Tuhan. Kan diketawain ya sama malaikat, ya tidak? Malaikat ketawain. Orang Jakarta bilang, lu babe lu kaya, lu doa-doa minta-minta berkat, babe lu kaya. Siapa yang nangkep? Siapa yang nangkep? Kita punya Bapa di surga sangat kaya karena dia memiliki bumi dengan segala isinya. Bahkan alam semesta itu dia milik dia. Kalau ayah saya, bapak saya kaya, masa saya khawatir? Khawatir tidak? Khawatir tidak? Nggak khawatir dong. Nah, pertanyaan. Apakah Bapa kita di surga sanggup untuk memelihara anak-anaknya? Sanggup tidak? Ya sanggup.
Saudara ngaku sendiri sanggup. Kalau kita percaya Bapa kita sanggup untuk melihara kita, kenapa kita khawatir? Apa yang kita cari? Amin. Supaya jelas saya bacakan Filipi 4 ayat 19 ya. Filipi 4 tentang Allah mampu apa tidak memelihara anak-anaknya. Filipi 4 ayat 16, saudara ada ayatnya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi berapa? Tunggu, katakan berapa? Segala. Segala itu berapa banyak? Segala apa? Segala keperluan kita menurut apa? Kekayaannya di dalam kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen, Bapa kita di surga akan apa? Memenuhi 1, 2, 3, berapa? Segala kebutuhan kita, keperluan kita. Selama kita ada di bumi ini, kita nggak usah khawatir. Bapa kita sanggup memelihara kita. Cuma masalahnya kita anak-anak Tuhan kadang-kadang minta yang enggak-enggak gitu. Saya selalu berkata, saya kasih tahu bahwa kita orang Kristen mencari berkat rohani, bukan materi. Kalau soal berkat-berkat materi apa segala, Bapa kita pasti tanggung dan kita akan cukup. Katakan amin. Coba Matius 6 ayat 31, 32 kalau saudara ayatnya baca bersama saya. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Betul? Sekarang orang di Jakarta bingung nyari makanan. Toko-toko tutup semua. Saya dapat call dari Medan, saya sering share di Facebook. Saya connect sama Medan, sama Duginis. Seluruh Indonesia saya connect. Kami sudah ditunggu di Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan COVID berhenti, kita berangkat lagi. Mau ikut? Mau ikut? Kita ke Nugini, kita ke Medan. Mereka bilang, Pak Ritiau, di Medan itu udah susah banget. Udah banyak toko-toko yang bangkrut. Orang mesti gedor-gedor pintu, minta berkah di Medan. Jakarta juga sudah susah. Nah sekarang firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir apa yang kamu makan dan kamu pakai. Coba baca ayat berikutnya, katakan ayat 32, 1, 2, 3. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang keras. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu apa? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Bapamu yang di surga apa? Tahu. Spesifik. Sampai makan aja dikasih. Halo. Makanan. Kita dandan pakaian nih. Tuhan bilang gak usah khawatir. Tuhan Yesus bilang. Gak usah khawatir. Karena Bapa kita yang sangat kaya. Boleh saya katakan sangat kaya? Bapa kita di surga yang sangat kaya. Dia tahu. Tuhan tahu. Bapa di surga tahu kita semua perlu apa. Dan kali kita sudah settle, kita bilangkan bersama-sama, oh dia sanggup. Allahku sanggup. Tidak apa sih yang terlalu besar bagi Tuhan sehingga dia tidak bisa lakukan. Amin. Dia bisa buat segalanya. Nah kita anak-anak Tuhan masih berdoa, minta-minta diberkati oleh Tuhan. Orang ketawain kita. Amin. Amin. Saudara bangun pagi doanya apa? Tuhan, aku minta kerjaan dong. Tuhan, aku minta mobil. Aku minta rumah. Kira-kira diketawain gak sama malaikat? Itu sama juga mengejek Tuhan di surga, betul? Sama juga kita menghina Bapa kita di surga yang udah kaya. Yang kita perlukan bukan doa, yang kita perlukan kita percaya. Kita percaya, relax. Udah diberesin Tuhan tahu. Aku jalan tenang aja. Kita ya berdoa. Tapi kita harus percaya kemana aku pergi, pasti aku akan karena Bapakku tuh. Ngerti nggak? Siapa yang ngerti angkat tangan dong?
Coba 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang apa? Disediakan siapa? Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi kita harus mengasihi Bapa kita di surga. Saya ingat cerita anak yang hilang. Jadi kasih jatahnya, dia lari, dia pergi. Dia lari dari bapaknya. Akhirnya dia kembali lagi, bapaknya peluk dia. Ingat ceritanya? Saudara, untuk kita tidak kekurangan, jangan lari dari Bapa kita. Kita harus belajar mengasihi Bapa kita. Anak kami yang nomor 2, Timothy, waktu dia kecil, dia suka pinter dia. Kalau dia meminta apa-apa, dia pura-pura ngepel. Halo? Nyapu-nyapu. Pernah nggak? Pernah cuci piring? Saudara juga bapak-bapak begitu ya. Mau minta uang dari istri, misalnya mau nyuci piring dulu. Bujuk itu. Ya. Supaya bapaknya lihat, wah betul-betul dia mengasihi saya. Saudara, kita dengar nih firman Tuhan ya. Saya sering dengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman ini baik tapi kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena ayatnya tidak berhenti sampai situ. Firman Tuhan mengatakan, semuanya yang kita nggak pernah lihat, semua yang kita butuhkan, itu semua sudah disediakan. Saya kasih contoh. Kalau kita ditaruh makanan, nasi goreng, tempe goreng, wah jadi lapar. Sambal terasi, kangkung, tuh disediakan. Kita udah makan belum? Kita udah makan belum? Belum. Baru disediakan. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengambilnya? Kita sering dengar firman Tuhan, orang, oh pokoknya beres, kamu ngasihin Tuhan aja udah beres. Bukan, kita mengasihi Tuhan itu baru disediakan. Amin. Bagaimana pernyataannya? Kita baca ayat berikutnya. Coba saudara baca ayat 10-nya, 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah apa? Allah telah apa? Allah telah apa? Menyatakannya di dalam roh. Amin. Jadi untuk kita mengetahui segala yang kita tidak tahu, untuk kita melayani Tuhan apapun juga yang kita tidak pernah lihat, semua sudah disediakan, untuk kita bisa mendapatkan, itu dinyatakan di dalam roh. Jadi kita harus juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan mendukakan, saya sudah pernah ajarkan ini. Tapi bukan subjek hari ini, hanya saya katakan, Allah menyatakan semua yang kita butuhkan, amin, di dalam Roh Kudus. Jangan kita menduga Roh Kudus. Jangan, ada satu kisah, itu orang yang jualan, ingat, Safira dengan dia bohongi Roh Kudus. Petrus tahu, kamu nipu Tuhan, bukan tipu Roh Kudus. Tahu pluk, jatuh dia, mereka, what happened, mereka jatuh. Ya. Artinya, hidup kita, untuk menikmati kekayaan Tuhan, hidup kita ini harus bersih. Namanya saja roh, bukan rokok kudus, bukan. Roh Kudus. Kami pernah pelayani di Denver. Kami nginep di rumah Ibu Nani. Lantas bule, suaminya orang bule. Dia bilang, maaf Cornelius, itu sink, tahu sink ya? Itu airnya macet. Terus dia bilang begini suaminya. Itu waktu rumahnya dibangun, itu nggak rata katanya. Jubinnya, tehelnya nggak rata. Saya bilang, enggak. Saya dulu pernah sama Ibu Luda, kita manajer apartemen, kita handle 10 unit. Itu saya bersihin, saya beresin semuanya. Sampai detail-detail, sampai WC saya angkat, saya ganti semua. Saya udah tahu nih, bukan soal tehelnya nggak rata. Terus saya bilang sama istri saya, Ani, aku mau bongkar ini. Saya bongkar dari bawah semua. Saya buka, saya foto. Ternyata apa di dalam itu? Apa saudaraku? Tebak, apa? Apa ya tebak? Rambut lah, semua, ya, ingat segala udah penuh gitu. Di dalamnya juga lubangnya kan ada ya, yang punya yang diangkat tuh, itu turun naik, terus lubangnya kan, saya kuras semuanya Bapak Ibu. Saya foto dulu. Bu Nani, ini, suaminya kan arogan banget, ini, gitu. Orang bule, saya bilang, saya bilang, kita bersihin, guess what? Setelah dibersihkan apa? Apa coba? Dia senyum-senyum begini. Terima kasih kek, begitu. Bapak Ibu, pintu surga
berkat apapun juga dari sudah mengalir. Siapa yang bikin mampet? Siapa yang bikin mampet? Kita. Makanya Tuhan Yesus katakan dinyatakannya di dalam Rohku Kudus. Hidup kita kudus, kita tenang, kita jalan. Babe gua kaya kok. Halo? Halo? Kita bingung, kita berdoa, Tuhan aku minta ini. Bukan soal mintanya, hidup kita di hadapan Tuhan bersih tidak? Beres tidak? Saya yakin, kalau hidup saudara dan saya beres di hadapan Tuhan, itu berkat ngalir tidak? Oh, you don't get it. You get it? Okay. Cuma make sure aja you get it. Poin yang terusnya tentang upah. Mau kita belajar tentang upah? Nah, upah, saya katakan segini. Berkat itu kita diberikan secara cuma-cuma sebagai warisan. Kita berbicara soal rohani ya. Bapak kita di surga kaya. Jadi berkat itu kita diberikan walaupun kita tidak minta, tapi karena kita anak Allah yang baik, karena kita juga mengasihi dia, dikasih tidak? Dikasih, itu berkat. Seperti anugerah. Itu the free gift. Kita dikasih karena kita anak-anak Allah. Dulu saya kerja 40 tahun, hampir saya kerja, tidak pernah anak-anak saya bilang, Papa harus kerja supaya kita makan. Nggak pernah anak-anak kita tahu nggak? Kita tahu nggak anak-anak harus dikasih makan. Apalagi Bapak kita di surga. Saudara, apa bedanya berkat dengan upah? Orang sering datang ke rumah dan wah Pak Rito diberkati Tuhan ya semua. Saya bilang enggak, saya enggak pernah diberkati Tuhan. Loh ini apa? Ini semua upah. Saya akan jelaskan. Mau dijelaskan? Kok enggak ada suaranya? Mau dijelaskan? Bagaimana kita menerima upah? Coba kita baca sama Ibrani 11 ayat 6. 1, 2, 3. Exactly the point. Tanpa iman, oke, saya kan tadi kan, kita harus percaya bahwa Bapak kita kaya. Dan kita disupply, kita dikasih, itu harus percaya kita dengan iman. Dan sekarang, kalau kita percaya Allah ada, kita harus sungguh-sungguh percaya. Ada firman Tuhan berkata, jikalau, ini kondisi, barang siapa yang mencari Tuhan dengan apa? Sungguh-sungguh, Allah Bapa kita memberi berkat. Memberi apa? Apa yang dikatakan? Diberi apa? Upah. Jadi upah itu adalah hasil usaha kita. Upah adalah sesuatu yang kita kerjakan, kita diberi upah. Jadi bukan berkat, tapi berkat kita tidak usaha. Kita hanya percaya karena kita anak Allah. Kelihatan bedanya tidak? Kalau saudara dan saya, kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, kita berusaha mengerjakan pelayanan dan sebagainya, kita akan dikasih Siapa di antara saudara yang kerja di kantor, habis bulan tidak dikasih gaji? Mau nggak kerja? Mau nggak kerja? Kenapa saudara dapat gaji? Saya tanya. Karena kerja. Itu upah. Amin. Bukan berkat. Berkat, Bapak kita kaya. Bapak gua kaya, kok gua minta berkat? Enggak ada yang tepuk tangan, Sake, enggak apa-apa. Coba baca Matius 6 ayat 33-nya. 1, 2, 3. Saudaraku, dengar baik-baik ya. Firman Tuhan. Baru mencari, sungguh-sungguh, mencari, katakan mencari. Katakan aku mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, baru mencari, sudah dikasih upah. Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya. Upahnya apa? Semua yang kita butuhkan akan ditambahkan. Itu upah karena kita cari. Saudara dengar, baru cari sungguh-sungguh dapat upah. Bagaimana kalau kita sudah masuk kerajaan Allah dan melayani Allah? Double tidak? Kita punya masalah, kita cari perkara, kita cari khawatir, kita cari kesusahan sendiri. Kita tidak cari Allah dahulu sungguh-sungguh, makanya kita tidak dapat upah. Upah ini bisa materi, bisa apa yang kita cari. Dan kita tidak cari setengah mati, yang dicari Tuhan. Bukan dicari materinya, Tuhannya yang dicari. Amin. Amin. Baru cari sudah dikasih upah. Apalagi kita melayani. Amin. Saya katakan tadi, anak saya cuci piring apa segala, saya kasih. Kita mengasihi. Siapa yang mengasihi Bapak surga? Lihat tangannya. Berapa persen? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap apa? Segenap berapa persen? Oh, amin. Matius 19 ayat 29, kita baca. Saudara, ada 1, 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak dan ladangnya, akan menerima berapa? Kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Nah, ini upah. Halo? Kita sudah tinggalkan Indonesia. Saya dengan Ibu Lydia 45 tahun lebih di Amerika. Kami sudah lihat, bukan lihat ya, dengar semua kakak saya, adik saya, mama papa ibu. Kita ini yatim piatu. The minute kita datang ke California jadi yatim piatu kita. Kehilangan kakak semua pada meninggal 45 tahun lebih. Kehilangannya. Kita sedih kita tinggalkan. Tapi saya dengan Ibu Lydia kami tetap kita apa? Melayani Tuhan. Bukan kita cari upah karena kita mengasihi Allah. Amin. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, "Do you love me more than all of this?" Apakah kau mengasihi? Oh ya, aku tahu mengasihi. Gembalakanlah. Bapak Ibu, jangan, saya katakan jangan melayani Tuhan Yesus kalau Anda tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus. Jangan. Amin. Babak belur. Karena setiap orang yang mengasihi Allah disediakan semuanya. Amin. Disediakan yang kita perlukan. Amin. Saya hampir selesai. Kira-kira 3 jam lagi. Mesti dengerin nggak? Coba. Kita baca 1 Korintus. 1, 2, 3. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan apa? Baru saya bilang kan, jikalau pekerjaan. Saudara mau bekerja buat Tuhan tidak? Mau bekerja buat Tuhan? Orang yang bekerja untuk Tuhan bukan cari berkat. Saya sering dengar orang bilang, kamu kalau nggak ke gereja nggak diberkati Tuhan. Betul tidak? Betul tidak? Kita bilang, kalau kamu nggak gereja nggak diberkati Tuhan. Kalau kamu nggak melayani Tuhan nggak diberkati Tuhan. Kita ke gereja, kita melayani Tuhan bukan untuk cari berkat. Kita melayani Tuhan karena kita adalah anak-anak Allah. Dan kita melayani Tuhan, kita akan mendapat nanti di surga nggak usah kerja lagi. Menyembah. Amin. Di surga juga udah nggak ada iman lagi. Di surga udah nggak ada iman. Nggak perlu iman di surga. Karena iman itu kita melihat percaya yang tidak ada. Nanti kita sudah muka dengan muka sama Tuhan Yesus. Nggak perlu iman lagi. Jadi sementara kita ada iman, sekarang ini. Supaya kita diberi upah. Supaya pekerjaan tangan kita tidak gagal. Kalau kita tidak gagal, kita akan mendapat upah. Dengan kata lain, semua yang saya miliki dengan anak-anak, semua hal itu adalah hasil pekerjaan yang kita lakukan. Dan itu semua adalah Gak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus, gak apa-apa. Ayat terakhir. Saudara bicara soal upah.
Kita baca Matius 5 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang keras ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dan bergembiralah karena apa? Upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Ingat, kalau saudara dan saya melayani Tuhan, nanti di sorga itu bukan berkat. Amin. Jadi untuk kita, anak-anak Tuhan yang mau menikmati, sekali lagi saya katakan, yang mau menikmati hidup dengan Tuhan di bumi ini, kita harus kerja buat Tuhan biar. Ini hamba Tuhan kalau nggak digaji nggak mau kerja gitu. Gajinya dulu dicawar-tawar. Saya pernah melayani Tuhan, melayani gereja di Long Beach, saya nggak pernah minta gaji. Serius. Saya kalau udah mau ngomong uang tuh saya kayaknya reseh. Saya sendiri nggak tahu saya punya uang berapa sekarang. Soalnya ada sekretaris dia yang ngatur. Dompet saya nggak ada uang, saya bisa bukti. Saya sendiri nggak peduli kadang-kadang. Karena cinta uang adalah apa, saudara? Dengan memburu uang lah banyak di antara kamu yang telah menyimpang dari apa? Uang jangan dikejar, dia bisa nyanyi. Ku kan terbang tinggi, bagai raja. Kan punya sayap gitu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini jelas. Ada bedanya tidak berkat dengan upah. Ada bedanya tidak. Jadi kita mau berdoanya gimana? Tuhan, aku perlu mobil berkatin dong, begitu. Ini aneh, hamba Tuhan sering ke Indonesia, kami berkeliling. Hamba-hamba Tuhan berkumpul berdoa gini, Tuhan, kami perlu mobil untuk pelayanan. Saya bilang, emangnya di surga ada pabrik mobil apa? Tuhan, kami perlu uang nih untuk ini. Saya pikir, emangnya di surga ada BCA? Emangnya Tuhan sebodoh itu? Amin. Setiap, ini saksi hidup ya. Saya datang ke Amerika dengan istri saya, 0. Kami gendong anak cuci WC puluhan tahun untuk bikin hidup. Make a living, cuci WC, orang bule, puluhan tahun. Just make a living. Karena kita tidak mau yang sembarang-sembarang ya. Bapak Ibu, saya tidak pernah, sekalipun tidak pernah, saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu lupakan saya tidak pernah. Tetapi yang saya lakukan dengan keluarga saya bilang Tuhan kasih saya anak 3 laki-laki, saya akan bikin band, kami akan keliling dunia. And we did it. Sekarang orang bilang, oh Paritia bangga ya, anak-anak. Saya bilang, saya nggak pernah bangga. Kalau pohon jeruk, pohonnya bagus, akarnya bagus, jeruknya bagus, bangga tidak? Jeruknya bagus, bangga tidak? Enggak, karena pohonnya bagus. Jadi, wow, bangga ya? Enggak, memang sebegitu. Anak-anak Allah, what's my word? Anak-anak Allah tidak pernah bangga di dunia ini. Dia hanya apa? Diberkati karena bapaknya Saya bilang, I am not proud of my children, but I am blessed. Halo? Saya mau kasih aplikasi Bapak Ibu. Make sure, kalau saudara betul-betul mau diberkati itu Tuhan, make sure, hari ini saudara yakin saudara adalah anak Allah, amin. Saya sudah jelaskan, kalau Anda dan saya anak Allah, enggak usah khawatir. Amin. Kita harus buka hati sungguh-sungguh, kasih buat Tuhan. Nomor 2, setelah kita menjadi anak Allah, itu kita punya sink, harus bersih. Bersih. Setiap hari dibersihin. Saya nggak tahu, saya kalau malam mau tidur, Tuhan ampuni dosa saya yang sengaja. Saya nggak tahu saya bikin apa, pokoknya doa aja, amin. Kalau kita mengaku dosa kita dibersihkan. Saudaraku, kita punya masalah bukan Tuhan. Bukan Tuhan tidak memberkati kita. Siapa yang salah? Kalau
Anda mau melayani Tuhan, do it now. Do it now. Karena apa saya katakan do it now? Tuhan Yesus katakan, lihatlah tanda-tanda kedatangan. Udah hampir datang Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sudah hampir datang. Saya kasih tahu ya, kalau saudara melayani Tuhan, saudara keluar dari comfort zone, mungkin saudara, aku nggak mau hujan dingin, menderita. Saudara tahu, orang Kristen yang paling bahagia adalah orang-orang yang menderita untuk siapa? Tuhan Yesus katakan, berbahagialah jikalau kamu takut Tuhan, aku nggak mau dianiaya, aku takut nggak melayani Tuhan, apalagi pulang ke Indonesia, nggak mau digebukin sama tukang beca. Orang yang paling berbahagia adalah yang melayani Tuhan Yesus dan mau menderita. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bersukacitalah karena besarlah apa? Kita nggak mau melayani Tuhan kadang-kadang. Bukan ini ya, kita secara general orang Kristen. Saya sudah katakan, kalau nggak salah bulan lalu saya doakan, semua seluruh dunia berdoa. Semua untuk COVID-19 berhenti nggak? Siapa yang gagal? Tuhan apa doanya? Malah Tuhan Yesus bilang 2 orang saja sepakat di bumi, Bapa di surga sepakat, betul? Seluruh dunia berdoa, kok nggak berhenti? Tuhan bukan cari orang berdoa. Tuhan mencari orang yang berdoa, dan doa itu menjadi motivasi untuk dia melayani. Get it? Tuhan cari orang yang berdoa dan doa itu menjadi motivasi. Kemarin kami ada misi di Zoom. Saya berdoa, saya bilang, berdoa aja percuma. Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Cukupan. Tapi gak pergi-pergi. Halo, mana yang Tuhan dengar? Berdoanya apa perginya dia mau lihat? Saudara melayani Tuhan, Tuhan Yesus katakan, sampai ke ujung bumi. Di mana saudara dan saya ada, itu ujung bumi kita. Itu adalah mimbar kita. Mau di kantor, mau di rumah, mau di toko, mau di mana, itu adalah ujung bumi kita. Haleluya. Amin. Saya dulu gitu, saya kerja, sampai di tempat kerja saya dipanggil preacher man. Ini melayani orang-orang yang gila semua. Saya dipanggil preacher man. I am not ashamed of the gospel. Amen. Katakan dengan saya, I am not ashamed of the gospel. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu malu karena aku di hadapan umum, nanti juga aku malu. Tuhan Yesus bilang nih, kalau anak manusia datang, apakah dia ketemukan? Dia tidak cari gereja yang hebat. Dia tidak cari orang-orang yang luar biasa. Dia cari orang-orang yang, siapa yang berdoa hari ini? Yang mana yang doanya? Minta berkat apa minta upah? Kayaknya salah pertanyaannya. Siapa yang melayani Tuhan? Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang melayani Tuhan? Nggak nangkap ya? Mungkin firmannya nggak masuk ya gitu. Apa saudara kurang jelas? Apa saya mesti bahasa Tionghoa barangkali? Saya dengar. Setelah firman ini saya tanya sekali lagi, siapa yang melayani Tuhan supaya diupahkan oleh Tuhan, dikasih upah? Ayo. Nah, kalau belum ngomong upah baru kelihatan tangannya naik. Serius. Tuhan janji. Ini saya mau doa sampai saya tutup dengan contoh ini, boleh ya? Misal saya kerja buat Andre. Sorry Andre, jangan Andre deh. Buat Hari deh. Hari, saya kerja buat Hari. Hari orangnya cheap banget ya, murah gitu. Saya dikasih sebulan cuma $500 gitu. Andre tanya, Pak Ritya dibayar Hari berapa? $500. Kamu kerja sama saya mau nggak? Kenapa? Saya bayar kamu 2 kali lipat. Kira-kira saya kerja sama siapa sekarang? 2 kali lipat. Tiba-tiba saya ke Jimmy. Mana Jimmy? Jimmy tanya, Om dibayar berapa sama si Andre? Seceng. Om mau nggak kerja sama saya? Berapa? Goceng. Kira-kira sekarang saya kerja sama siapa? Sama Andre sama Goceng. Tiba-tiba kok George, Jimmy berapa? Goceng. Ya, gue kasih lu ceban gitu. 10.000 lah sebulan, $10.000 sebulan. Nah, setelah Hari, Andre, Jimmy, sekarang kok George ngasihkan 10.000 sebulan. Kira-kira sekarang saya kerja buat siapa? Buat siapa? Karena dia kasih berapa? 10.000. Saudaraku, $10.000.
Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melayani aku kasih 100 kali, bukan 100%, 100 kali lipat. 100 kali 10.000 berapa? Berapa? Ini orang matematika berapa? Ayo, berapa 100 kali 10.000? Ini hanya figur ya. Kira-kira sekarang kita mau kerja sama Coach George apa Tuhan Yesus? Yang kasih 100 kali lipat. Upah, saya bicara soal upah. Nah, kenapa kita sudah tahu Tuhan Yesus kasih kita upah 100%, tetapi kita tidak mau kerja buat dia? Masih gak nangkep ya? Saya tanya lagi, siapa yang mau bekerja buat Tuhan Yesus? Layani di mana saudara ada. Anak cucu Anda akan jadi perkasa di bumi. Garanti Tuhan. Anak cucu kita dijamin. Sekarang ini saya udah mikirin mau beliin mobil baru buat cucu saya kuliah. Saya udah kumpulin. Udah punya cucu 2 nih. Wah, itu udah berapa ban tuh, udah ban-ban sekarang. Bukan ceban lagi tuh. Amin. Kenapa saya percaya itu? Karena saya tahu Tuhan janji anak cucu saya akan juga dipelihara. Amin. Saya minta kita semua berdiri. Dengan saya, kita akan berdoa. Saya kasih saudara 1 menit setelah dengar firman ini. 1 menit aja saudara bilang, Tuhan, setelah dengar firman Tuhan ya, responnya Anda dengan Tuhan bagaimana? 1, 2, 3, silakan berdoa. Nggak usah keraskan dalam hati. Sebagai anak Allah, dan saudara bekerja dapat upah. Berbeda, saudara. Berdoa. Berdoa saudara, jangan tidak berdoa. Tuhan Yesus katakan, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoa. Setengah menit lagi. Kalau saudara belum yakin menjadi anak Allah, buka hati terima Tuhan Yesus. Sekarang ini, saya jamin, makanan pun ditanggung sama Tuhan. Minuman, pakaian, nggak usah khawatir Tuhan Yesus katakan. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. 5 detik lagi. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Sebelum saudara tutup dalam amin, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, kita belajar bulan lalu tentang doa. Ya, kita doa yang sungguh-sungguh. Doa yang jujur, doa dengan iman. Jangan hanya doa saja. Dan memotivasikan action kita setelah ini. Oke. Saya akan berdoa, saya minta Bapak Ibu kalian sepakat dengan saya. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu dengan jelas menyatakan bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat kaya. Firman mengatakan Engkau akan mencukupkan kami, kebutuhan kami dengan sesuai dengan kekayaan-Mu. Ya Tuhan, seringkali kami menganggap Engkau begitu miskin, sehingga Engkau tidak mampu untuk mencukupkan kami. Ternyata sebaliknya Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami tidak mencari berkat-berkat rohana, berkat materi. Kami mencari berkat rohani, karena segala yang baik dan sempurna, yang rohani datangnya dari Bapa. Supaya kami bisa melayani Engkau. Dan kami akan menerima upah yang berlipat ganda. Bahkan sampai di surga pun besar upah-Mu. Bukan karena kami mencari upah, tetapi karena kami semua mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Saudara berdoa bersama saya, Tuhan Yesus, saat ini juga saya mau meyakinkan, saya mau sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Oleh sebab itu, saya membuka hati saya selebar-lebarnya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya dari segala kesalahan-kesalahan saya, bahkan dosa-dosa saya. Rubah hidupku, bentuk hidupku sesuai dengan kehendak-Mu.
Ampuni kami jikalau kami gagal percaya akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku ini. Karena aku tahu Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dalam namanya kami sudah berdoa. Semua katakan, amin. God bless you guys. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, dan pada penonton di Facebook, welcome. Marilah kita teruskan kebaktian pada pagi hari ini dengan doa syafaat. Kami himbau saudara-saudara untuk menundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami ingin memanjatkan beberapa pokok doa syafaat dari Maranatha. Pertama-tama kami ingin mendoakan akan keadaan di Amerika, agar COVID-19 yang saat ini sedang menanjak, dan banyak masyarakat yang kehilangan nafkah dan bahkan kehilangan kehidupannya. Kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mereka yang sedih, mereka yang tidak punya kerjaan. Kiranya Engkau mau terus membuka jalan dan memberikan mereka pengharapan hidup, bahwa Engkau selalu akan mendampingi semua masyarakat Amerika dimanapun mereka berada, apapun mereka yang percaya. Kami juga berdoa untuk pemilu saat ini yang sudah berjalan di beberapa states. Kiranya Engkau mau memberikan kami semua kebijaksanaan dan kesabaran dan pengertian serta penerimaan bahwa apapun yang terjadi adalah rancangan Engkau yang terindah. Dan kiranya kami semua bisa menerima apapun pula hasil pemilu ini. Kiranya semua bisa berjalan dengan damai. Dan kami semua bisa mengerti, saling menerima saudara-saudara kami semua, baik yang jauh, baik yang dekat dengan kami. Kami juga berdoa untuk gereja Maranatha, untuk gereja Bethany. Kami bersyukur bahwa meskipun dalam hal pandemik ini, kami masih mempunyai kesempatan indah, di mana kami masih bisa berbakti, menyembah Engkau, mendengarkan firman Engkau melalui online ataupun pula di luar park hari ini. Kiranya kami bisa melakukan apa yang kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingat jemaat-jemaat kami, Ibu Lucy, di mana matanya yang baru dioperasi bisa berangsur-angsur sembuh. Dan kami juga ingat saudara kecil kami, Arthur, cucu dari Kokehin, dan Ci Helen dan Helen. Kiranya operasi yang akan dilangsungkan bisa berjalan dengan baik. Engkaulah yang memberikan orang tuanya
dan keluarga ini kekuatan iman dan menyerahkan Arthur ke dalam tangan Engkau. Tuhan, kami juga ingat akan semua bapak-bapak kami, Bapak Yakobus, Yanto, Handi, dan Yongki, serta ibu-ibu kami, Ibu Liani dan Tati. Teruskanlah, berikanlah mereka kepulihan. Kami juga ingat akan jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami, yang juga sudah lanjut umur. Kiranya Engkau mau selalu menjaga dan melindungi mereka. Kami ingat akan ibu-ibu Christina, Hermina, Tris, Juliana, Hana, Iing, Vivi, dan Yuliana. Demikian juga bapak-bapak Tim dan Sugiarto. Kami serahkan mereka semua di dalam tangan Engkau, agar Engkau selalu menjamah mereka dan melindungi mereka dalam kehidupan ini. Kami akan end this prayer dengan doa Bapa kami yang begitu indah yang Engkau telah ajarkan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita akan, sebelum kita menutup kebaktian ini, kita akan menyanyi sama-sama lagu terakhir, Maranatha. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, dan sudah itu kita akan menerima berkat. Ya
Amin, amin, Maranatha. Bagaimana kalau Tuhan Yesus datang malam ini? Anda siap? 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 Saya siap, dari dulu saya sudah siap. Ya, Tuhan Yesus katakan dia datangnya seperti pencuri ya. Kita tidak tahu kapan dia datang. Bisa malam ini, amin. Jadi kita siap-siap aja. Maranatha, yaitu sampai Tuhan datang. Saya senang gereja ini kita namakan Maranatha, betul. Jadi ingatkan kita tiap hari ya tidak? Karena sudah dekat waktunya kita bekerja terus, betul? Ya, jangan lelah. Bekerja di ladangnya. Oke. Supaya hanya kasih ingat saja Bapak Ibu bahwa saudara tidak akan kekurangan. Saudara pulang setelah mendengar firman, menyembah, saudara pulang. Tuhan, betul juga ya. Kenapa aku khawatir banyak ya? Padahal Bapakku kaya di surga. Tapi aku mau enjoy life. Nanti kalau saya diundang lagi, ya, saya akan khotbahkan rahasia dari mana saudara bisa mengenjoy ahli waris. Mau nggak di bumi ini? Mau dengar khotbah itu tidak? Di bumi kita bisa menikmati ahli waris. Nanti kalau diundang lagi ya, Poni tergantung. Doakan kami terus, saya dengan Ibu Lydia, dan dalam pelayanan kami. Ini saya untuk menjaga juga kesehatan, saya exercise basketball setiap hari 1 jam sama yang di luar sendirian. 1 jam, supaya kita jaga badan. Kalau badan perlu di-exercise, ibadah juga exercise, amin. Jadi saya himbau Bapak di rumah beribadah dengan keluarga, berdoa dan menyembah Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita ini dengan berkat dari Tuhan sendiri, khususnya berkat rohani. Mari kita tadahkan tangan kita kepada Tuhan sama-sama. Angkat tangan kita, jangan malu-malu Bapak Ibu. Seseorang dikasih Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa kita yang di surga yang sangat kaya, melebihi semua billionaires di bumi ini. Dengan kasihnya yang kekal, kasihnya yang agape, kasih yang tidak pilih bulu, kasih yang selama-lamanya. Dan seluruh anugerah dari Tuhan Yesus, Juru Selamat, kekasih jiwa kita, dan persekutuan, bahkan kekuatan untuk kita menjadi saksi Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam namanya kami sudah berdoa. Semua katakan, amin. God bless you. Thank you, Andre. What happened? Pertama-tama aku mati. Kebaktian selesai, makanannya akan dibagi sama Cik Foni ya, antri ya, bagaimana? Ya, dan setiap hari Minggu kita masih ada online jam 11. Tuhan berkati, masih. Kalau ada yang mau offering, ada apa namanya kantong persembahan, boleh dimasukkan di kantong persembahan sendiri, masih.